Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya Allah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa lakum Tuan muslimin sedang dimarahi Allah. Kehadiran yang paling agung dan mulia selain bersyukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, di Jumat kedua di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita bisa tetap hadir bersama-sama bersujud menjalankan perintah Allah beserta ibadah saum Ramadan kita bersama ini. Supaya kita terus berdoa mudah-mudahan kita dengan sehat walafiat dan bisa menunaikan Ramadan hingga akhir dan masuk satu Syawal digolongkan termasuk la'ana kaum kafir. Salawat dan salam kepada Allah dan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan selamat disampaikan pada keluarganya, sahabat-sahabat setia, para pejuang di jalan Allah yang menegakkan hizbul Islam wal muslimin, termasuk kita yang ada pada kesempatan ini. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Saudara yang kami seiman, dalam tadi khutbah tadi saya bacakan tujuan akhir pelaksanaan tahun Ramadan adalah la'allakum tattaqun, dan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang menjadi sebuah tujuan kita karena orang-orang yang bertakwa dalam keutamaan kehidupannya, Allah akan memberikan pertolongan, memberikan prioritas kepada orang-orang yang bertakwa. Berbagai macam dijelaskan Al-Quran keutamaan itu, namun yang saya sampaikan beberapa saja saya ingin jelas pada kesempatan ini. Pertama, yang sekalian, orang yang bertakwa digambarkan keutamaannya dalam surah 8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan padamu furqan. Para mufassir menerjemahkan Quran ini adalah sebuah hidayah Allah yang diberikan para hamba-hamba pilihannya karena menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya dan segera keistiqomahannya. Inilah yang membedakan pada saat di Ramadan ini sekalian, orang yang walaupun dengan kondisi ujur, kondisi sakit, tetap berjuang melaksanakan perintah Allah yang namanya puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, karena terpatri dalam dirinya ada hidayah Allah. Bergeser sedikit ke pinggir-pinggir pasar modern, pasar tradisional, ada orang-orang tertentu ngopi dengan berbagai macam trik dan gaya. Ada yang malu-malu, ada yang terang-terangan, ada yang barangkali juga pura-pura lemes, tapi puasa entah bagaimana tidak
tidak? Dia tidak melaksanakan perintah Allah, Islamkah dia? Kata kita, sahabat kita, teman kita itu Muslim, beriman kepada Allah, apa yang tidak ada hidayah Quran yang tidak dimiliki. Ketika waktu berkumandang ajar dikasih, tugas kita di hadapan komputer kan, di lapangan kan, mereka yang memiliki hidayah Quran terdengar kumandangan suara ajar, gelisah hatinya, ingin cepat bertasbih khairan panggilan Allah, sholat tepat waktu sebab dia tahu keutamaan amal yang terkait dengan sholat tepat pada waktunya. Tapi adakah saudara kita yang juga seiman seagama dengan kita, tak kalah memandang suara ajar, tetap saja ngobrol, tetap saja berleha-leha. Bahkan ketika memandang ajar itu 1-2 jam berlalu, tidak mau bergerak dan bergeser dari tempatnya. Imankah dia dalam konteks ajaran Islam, dia seorang dalam Islam, tapi dia menjalankan perintah Allah tepat waktu karena hidayah Quran di dalam dirinya tidak ada. Jemaah kepada Allah, dia memiliki kelebihan harta, memiliki jabatan, memiliki kedudukan strategis dalam rangka menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dalam rangka menolong sesamanya. Tapi dia sepertinya biasa-biasa saja. Beriman dia, melaksanakan sholat, mendirikan sholat setiap saat. Tapi kenapa kemudian sosialnya kurang? Karena hidayah Quran di dalam dirinya masih belum terpatri. Betapa hidayah Quran ayat-ayat ini diberikan orang-orang kepada orang yang Allah itu orang yang bertakwa yang sekali. Hari ini saya Allah, itu diantara keistimewaan yang pertama. Yang kedua, yang sekalian, Allah akan memberikan keutamaan kepada orang-orang yang memperoleh derajat takwa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya dan memberinya rezeki dan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Jangan dalam Allah, hidup perjalanan kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang sunatullah, kita menghadapi masalah. Hanya orang-orang yang teguh dalam kehidupan ini, masalahnya bagian dari dinamika kehidupan. Sebesar apapun masalah yang dia hadapi, karena dia punya Allah, orang yang bertakwa pada Allah, punya Allah Sang Maha Pelindung, Allah yang Maha Penolong, Allah yang membackup dan mendukung dalam kehidupannya, tak pernah galau, tak pernah baper, tak pernah khawatir, tak pernah gelisah. Karena tadi Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dan bagi orang-orang yang beriman dan hidup takwa, derajat takwa kepada Allah, masalah hanya bagian dalam dinamika dalam rangka mewujudkan pengabdian kepada Allah yang terbaik. Sudah kali pada kesempatan ini saya akan punya masalah, tapi di antara kita bisa menyembunyikan masalah itu karena kita yakin masalahnya bagian dari proses dinamika itu. Tapi ada yang di antara kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, stres, pada akhirnya semangat hidupnya berkurang, pesimistis, tidak percaya pada semua orang, dan ini akhirnya berputus asa, dan berputus asa dari rahmat Allah sebab kejadiannya besar. Alhamdulillah, itu utama kedua. Orang yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan solusi terbaik, jalan keluar, pilihan jalan keluar yang Allah berikan, dan Allah berikan pasti dari jalan yang terbaik. Tetapi mungkin kita termasuk yang tidak suka dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Janganlah masalah kemudian yang kemudian ayat Al-Quran di dalam surah 9 ayat 7 Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya satu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi.
Walakin kadzabu, dan mereka mendustai ayat-ayat kami, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa, kami timpakan siksaan pada mereka yang akibatkan perbuatan mereka sendiri. Jamaah yang seiman, ayat ini kembali menjelaskan untuk diberikan keberkahan hidup oleh Allah syaratnya iman dan bertakwa kepada Allah. Berapa besar rezeki yang kita miliki, dan rezeki itu membawa ketenangan buat kita, membawa ketenangan kepada kita, makin mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia ada upaya bertambahnya kebaikan, dan berarti salah satu ciri kita memperoleh keberkahan. Di Ramadan ini kita biasa-biasa saja, badan sehat, dan mungkin agak sakit, tapi kita bersyukur kepada Allah karena berikan kesempatan masuk ke Ramadan ini. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa dimanapun juga melakukan berbuka bersama dengan keluarga di rumah, di masjid-masjid atau tempat-tempat lain dalam keadaan kita senang, bersyukur pada Allah, berarti keberkahan menyertai dalam kehidupan kita. Jangan dirahmati Allah, keberkahan yang ingin kita dapatkan kuncinya adalah iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan kita tunjukkan dalam pola penilaian evaluasi diri kita sendiri. Ada kebenaran yang luar biasa dalam disebutkan mereka yang berpuasa itu. Pertama, telah menunjukkan Allah. Yang kedua, harus nanti jalan berbuka. Ada kegembiraan. Kegembiraan yang luar biasa makin dekat terjadi kepada Allah, makin bersyukur, berarti keberkahan dalam kehidupan yang makin mendekat. Yang sekalian, hidup ini memang kita mencari kehidupan dalam rangka upaya menyelamatkan kita di akhirat dan bekal kebahagiaan kita di dunia. Perlu kita jaga dengan keseimbangan. Akan tapi pada hakikatnya sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Hadirin jemaah yang beriman, perjalanan Ramadan kita memasuki lagi fase yang kedua, baru sepertiga yang kita jalani. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, dikirim menjadi hamba yang bertakwa kelak, dan proses itu terlalu mulai dari beberapa yang hingga saat yang akan datang. Tapi yakin kepada Allah dengan keimanan yang mantap dan harap kepada Allah, kita akan tergolong menjadi orang-orang pun bertakwa. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, inilah situasi dan kepada kita. Semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan kemampuan terus menjalankan beramal dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Guna tadi memperoleh derajat la'anakum tetap dan mudah-mudahan kita pada kesempatan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa